Shalom God People, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah kiranya Tuhan berkati, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-13, bab 13, dengan judul, Karya Allah dalam Membaharui Kehidupan. Ya, karya Allah dalam membaharui kehidupan. Membaharui atau membarui atau merubah, ya, punya kata dasar berarti berubah atau ubah, ya. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah change. Jadi perubahan adalah sesuatu yang selalu terjadi kepada benda apapun di alam semesta ini. Kita sebagai manusia, contohnya, pasti akan mengalami perubahan. Ya, perubahan yang paling jelas ya adalah tinggi kita mungkin, atau mungkin umur kita, ya. Lalu muka kita yang lama-lama semakin dari bayi ke anak-anak, ke remaja, ke dewasa, lalu tua. Ya, bukan hanya itu, banyak lagi perubahan yang terjadi kepada manusia. Bukan hanya manusia, tapi semua benda, semua makhluk di permukaan bumi ini mengalami perubahan. Dan tentunya perubahan itu seharusnya membawa dampak yang lebih baik kepada setiap orang. Apalagi pokoknya segala sesuatu yang mengalami perubahan harusnya mengalami dampak yang lebih baik. Di pelajaran ini, kita mau fokus kepada perubahan dari alam, ya. Kalau kita ingat, kitab Kejadian selalu ceritakan bagaimana perubahan alam itu dari Tuhan menciptakan bumi ini dengan keadaan yang sempurna, amat baik. Tapi kemudian karena manusianya rusak, manusianya berdosa, akhirnya berubah. Perlahan demi perlahan berubah. Dan semakin jelas berubah adalah ketika air bah. Tuhan menurunkan air bah dan akhirnya yang tadinya nggak ada laut, akhirnya ada laut. Yaitu perubahan yang terjadi karena air bah. Dan di dalam Alkitab, perubahan yang Tuhan mau, Tuhan tunjukkan dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1-8. Yohanes 3 ayat 1-8. Tapi saya hanya baca bagian yang mau dibahas ya oleh buku ini. Ya, ini percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus awali percakapan dengan bilang begini, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Lalu Yesus jawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya. Nikodemus jawab, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Tapi Yesus jawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Manusia adalah makhluk Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Dan tentunya
dosa itu seperti sudah menjadi kecenderungan yang selalu dilakukan oleh setiap manusia. Sedikit-sedikit kita melakukan dosa. Ya, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa sehingga punya kecenderungan buat melakukan dosa. Dan digunakan istilah daging, mengikuti keinginan daging kita. Daging yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi dari bacaan ini kita lihat bahwa kita harus dilahirkan dengan air dan roh. Ya, kita sudah tahu air dan roh itu yang dimaksud adalah dengan dibaptis. Dibaptis dengan air dan roh. Nah, lebih dari itu, yang diinginkan oleh Yesus setelah kita dibaptis, maka keinginan Yesus adalah supaya kita bertobat. Bertobat berarti meninggalkan segala kebiasaan buruk kita yang dulu, ya, kepada seseorang yang lebih baik. Ya, dulunya suka mencontek, menjadi orang yang tidak suka mencontek, mengerjakan pekerjaan sendiri. Dari seorang yang suka ngomel-ngomel kepada orang yang lebih lembut. Dari orang yang malas belajar jadi orang yang lebih rajin belajar. Ya. Dan tentunya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ini berhubungan dengan alam. Ya. Bukan hanya spiritual yang diinginkan oleh penulis buku supaya kita pelajari. Ya, memang contohnya adalah kisah dari Nikodemus. Bagaimana dia diharapkan oleh Yesus untuk bertobat dalam kehidupannya dengan dibaptis. Ya. Tetapi penulis kita mengarahkan kita kepada alam. Nah, nanti kita lihat bagaimana dihubungkan dengan alam ini. Sebelumnya kita lihat dulu Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru, ya. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Yang mengingkari adalah manusia, orang Israel. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di Alkitab, kalau kita perhatikan, sepertinya Tuhan pertama kali memberitahukan tentang 10 hukum itu ketika di Gunung Sinai. Ya, sepertinya. Tapi sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan 10 hukum itu, perintah itu. Ya, 10 perintah itu di dalam hati Adam dan Hawa. Itulah sebabnya mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karakter atau tabiat Tuhan. Nah, jadi manusia diciptakan dengan keadaan tahu, ya, tentang 10 hukum itu. Yang tentunya kalau dirangkum berarti kasih kepada Tuhan dan kepada manusia. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa dan dosa itu mulai menguasai. Sehingga manusia semakin lama, keturunan-keturunan yang jauh setelah Adam itu makin jahat. Ya. Jadi zaman Nuh akhirnya Tuhan binasakan dengan air bah. Ya. Muncullah manusia yang baru lagi dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, tapi semakin lama semakin lupa tentang perintah Tuhan itu yang ada dalam hati manusia. Ibaratnya seperti luntur lah gitu ya. Kalau baju luntur,
Dan akhirnya lupa sama sekali apa sih perintah Tuhan itu. Sudah tidak ada tertanam di dalam hati mereka lagi. Makanya Tuhan akhirnya melalui Musa memberitahukan kepada orang Israel tentang 10 hukum itu. Tuhan tuliskan sendiri dengan tangannya 10 hukum itu di 2 loh batu. Dan itu selalu diingatkan kepada orang-orang Israel. Nah, kemudian Tuhan berjanji bahwa nanti akan bebaskan orang Israel dari pembuangan. Kemudian Tuhan janji juga bahwa Tuhan akan memberikan perjanjian yang baru. Biasanya perjanjian baru itu dibikin kalau ada yang melanggar kan? Ada yang melanggar perjanjiannya. Ya. Tuhan janji kepada manusia akan menjadikan mereka bangsa yang besar. Ya, kepada Abraham waktu itu akan menjadikan bangsa yang besar, bangsa yang termasyur, ya. Lalu Tuhan adakan lagi. Tuhan adakan bukan karena Tuhan yang hianati perjanjiannya, tapi karena orang Israel yang mengkhianati perjanjian itu. Makanya mereka dibuang ke Babel. Dan Tuhan bikin lagi perjanjian. Ya, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dibikinlah perjanjian bahwa aku akan menaruh Tauratku di dalam hati mereka. Jadi 10 perintah Tuhan itu ditanam di hati manusia supaya dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Jadi setiap orang akan diarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, diubahkan. Nah, jadi yang Tuhan harapkan bukan hanya mau menyelamatkan orang-orang Israel dari pembuangan, ya, tetapi Tuhan juga menginginkan agar mereka mengalami perubahan secara tabiat. Tuhan mengharapkan mereka bertobat, ya. Tuhan mengharapkan manusia untuk bertobat. Nikodemus, Israel, ya, diharapkan oleh Tuhan untuk bertobat. Dan ya, saya ulangi lagi bahwa kecenderungan kita adalah kecenderungan untuk berbuat yang jahat. Kecenderungan kita adalah kecenderungan untuk mengikuti keinginan-keinginan daging. Tetapi berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus mengalami pencobaan-pencobaan, keinginan daging, ya, ketika dibujuk untuk makan, ya, lalu menjatuhkan dirinya dan menyembah iblis, tetapi Tuhan Yesus sanggup untuk melewati itu dengan menolak semua godaan-godaan yang diberikan oleh setan. Ya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bagaimana kita memiliki hidup yang baru. Oke, silahkan dicatat ya. 3 hal yang kita harus lakukan supaya memiliki hidup yang baru. 3 hal yang harus kita lakukan untuk memiliki hidup yang baru. Pertama, penulis buku katakan bahwa kita harus memiliki akal budi. Ya, kita harus memiliki akal budi. Artinya kita harus memikirkan dengan benar bagaimana menjadi manusia yang baru itu. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita akal budi. Dan dengan akal budilah kita berpikir bagaimana supaya kita menjadi manusia yang baru. Yang pertama, gunakan akal budi kita. Yang kedua, penulis buku katakan bahwa kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang benar, kegiatan-kegiatan yang rohani. Ya, contohnya baca Alkitab, lalu kita juga bisa berdoa, ya. Kita juga bisa memposting kata-kata yang bagus atau kata-kata yang rohani di media sosial kita, sehingga orang lain juga terberkati dengan apa yang kita lakukan. Ya, melakukan yang benar, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani, menolong orang, ya, dan lain-lainnya. Dan kita hindari atau buang hal-hal yang atau kegiatan-kegiatan yang merusak kerohanian kita. Yang ketiga adalah merenungkan
firman Tuhan, ya, merenungkannya. Jadi yang pertama, gunakan akal budi kita. Yang kedua, lakukan kegiatan-kegiatan yang rohani, berarti kebiasaan kita. Lalu yang ketiga, kita harus merenungkannya, merenungkan setiap hal yang baik yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Seringkali ketika kita mengambil keputusan, kalau kita marah atau senang, kita pasti akan mengambil keputusan yang salah. Ya, tidak ambil waktu sejenak untuk merenungkan apakah Tuhan akan memilih yang mana, gitu kan. Kalau kita senang ketika ada teman kita yang minta traktir, mungkin ya, minta traktir, langsung kita bayar. Setelah selesai ditraktir, uang kita habis, kita baru nyesel, aduh. Padahal uangnya mau dipakai buat hal yang lain. Ya, seringkali kalau senang, keputusannya salah. Atau marah. Marah misalnya teman kita minta bantuan untuk mengerjakan tugas gitu ya. Lalu kita marahi. Atau kita tolak. Akhirnya rusaklah hubungan pertemanan dengan dia. Jangan ambil keputusan pada saat kita marah atau senang. Kita harus renungkan itu dengan baik. Ya, renungkan apakah yang akan Tuhan pilih ketika kita dihadapkan dengan pilihan tersebut. Apalagi kalau kita marah dan senang, jangan langsung ambil keputusan. Nah, di buku ini ditunjukkan bahwa ada bencana alam, ya, yaitu banjir dan juga pemanasan global. Nah, inilah yang mau diarahkan oleh penulis buku kepada kita. Penulis buku menyuruh kita untuk merenungkan tentang kebanjiran atau bencana banjir yang terjadi. Kalau kita renungkan dengan baik, bencana banjir itu kenapa bisa terjadi? Ya, tentunya pasti karena manusia. Entah air itu pun dalam keadaan yang pasang dari laut ya. Sepasang-pasangnya air laut tidak akan pernah membanjiri kalau manusia tidak merusaknya. Ada dua hal yang kita rusak seringkali, yaitu sampah. Sampah kita buang sembarangan sehingga menumpuk ya. Menumpuk di sungai, lalu sungai pun jadi mampet. Harusnya ngalir jadi meluap. Ya, jadi meluap karena kita tumpuki dengan sampah. Ya, makanya kalau kebanjiran pasti ada sampahnya. Itu yang membuktikan bahwa itu gara-gara sampah. Dibuat mampet akhirnya jadi banjir ya. Karena sampah kan tidak cepat terurai kan, plastik lama banget terurainya. Makanya tidak boleh seharusnya buang sampah sembarangan. Atau karena kita keruk ya, minyak atau mungkin tambang emas, batu bara, logam yang lainnya, semuanya dikeruk tapi secara berlebihan sehingga merusak alam. Terjadilah pergeseran lempeng ya di bawah tanah karena ya harusnya kalau gempa yang ringan nggak mungkin sampai banjir. Tapi karena gempanya terlalu besar, jadilah tsunami, banjir. Banjir salah satunya di Aceh ya, dulu tahun 2006 kalau nggak salah. Nah jadi, karena manusia yang menyebabkan banjir. Dari sampah, dari pengerukan tambang dengan berlebihan, dan mungkin hal-hal lainnya kalian bisa tambahkan ya. Tapi intinya karena manusia. Yang berikutnya adalah pemanasan global. Ya, pemanasan global ini menyebabkan kebakaran hutan dengan cepat. Padahal nggak ada apinya, tapi bisa kebakaran. Ya, karena terlalu panas, lalu terbakarlah hutan yang sudah kering gitu ya, kering, lalu kepanasan langsung kebakar. Ya nggak harus dari api kan bisa kebakaran, tetapi karena terlalu panas, jadilah kebakaran. Kenapa bisa terlalu panas? Kenapa terjadi pemanasan global? Karena lapisan ozonnya sudah menipis. Kenapa lapisan ozon menipis?
Karena sampah kita bakar dengan sembarangan, asapnya itu merusak lapisan ozon. Ya, kalian juga bisa tambahkan lagi hal-hal lainnya yang membuat ozon itu semakin menipis. Pemanasan global bukan hanya kebakaran hutan tadi, tapi juga es di kutub yang mencair. Karena siapa? Karena manusia. Kedua hal ini, banjiran, pemanasan global adalah karena manusia. Sebenarnya bukan hanya ini bencana alam yang kita sebabkan. Banyak sekali bencana alam yang kita manusia sebabkan. Pernah saya lihat sebuah video ya, atau foto kalau nggak salah tuh di media sosial. Ketika corona ini melanda dunia, kan setiap orang harus jadi di rumah kan semuanya ya. Semuanya di rumah masing-masing. Mulailah pengurangan mobilitas di pokoknya di kota-kota atau dimanapun, sehingga orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Ya, termasuk buang sampah kan berarti. Lalu dilihatlah bahwa dunia ini semakin bersih udaranya. Udaranya makin bersih, jalan makin bersih, sampah-sampah berkurang, ya. Wah, pohon-pohon mulai tumbuh dengan bagus. Sehingga dapat disimpulkan dan dibuktikan bahwa manusialah yang memang benar-benar merusak alam itu. Manusialah yang merusak alamnya. Sehingga terjadi bencana alam ini, ya. Paling mudah atau paling dekat dengan yang saya lihat adalah sekolah. Jadi kan guru-guru tetap di sekolah ya, guru-guru tetap di sekolah, jadi selalu lihat keadaan sekolah. Di sekolah yang ketika ada murid-murid, entah dimanapun seperti ada sampah. Di kolong meja ada sampah, padahal bukan tempat sampah. Di jalan, di hall, di manapun ada sampah gitu. Di selokan, makin aneh ya. Di selokan ada sampah. Kadang-kadang di tanaman-tanaman itu juga dibuang sampah. Tapi sekarang ketika corona datang, sekolah itu jadi jauh lebih bersih. Ya, tadinya 100% kotor, jadi sekarang paling cuma sekitar 0,5% lah, 0,2%. Sehingga saya lihat ada sarang tawon tuh di apa namanya? Di langit-langit. Ada udah ada 2 sarang tawon. Artinya tawonnya nyaman hidup di situ. Karena nggak ada manusia yang mengganggu. Jadi manusialah yang merusak alam semesta ini. Dan pernah saya lihat sebuah karikatur mengatakan bahwa bumi ini sedang mengalami penyakit. Dan penyakit itu namanya manusia. Ya memang pelajaran hari ini memang benar-benar menyakitkan ya. Kita sebagai manusia justru yang disuruh oleh Tuhan untuk menjaga alam, malah menjadi perusak alam itu sendiri. Tuhan suruh kita untuk memelihara dan melestarikan alam, malah kita yang merusaknya. Malah kita yang merusak alam semesta ini. Oleh sebab itu, pertobatan yang diinginkan oleh penulis buku adalah bahwa supaya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang suka menjaga alam. Ya, karena itu tugas yang Tuhan pertama kali kasih. Ya, tugas pertama yang Tuhan kasih adalah untuk menjaga dan memelihara alam. Kalau kita merusaknya, berarti kita sudah melanggar perintah dari Tuhan. Oke. Sebagai ayat penutupnya, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kemudian kita mengakui bahwa Tuhan adalah penyelamat kita dengan dibaptis. Ketika kita sudah dibaptis,
maka kita harus menjadi ciptaan baru yang melakukan hal-hal yang benar tentunya. Ciptaan baru adalah ciptaan yang mau melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik. Biasanya kita buang sampah sembarangan, sekarang kita menjadi orang yang suka menjaga sampah kita dan mengaturnya dengan benar sehingga tidak merusak alam itu. Sehingga kita mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi mulai sekarang janganlah buang sampah sembarangan, tapi aturlah sampah kita supaya Tuhan senang dengan perbuatan kita, di mana itulah perintah yang Tuhan pertama kali kasih kepada manusia. Oke, sebelum kita tutup, saya selalu ingatkan, kalian catat pelajaran kita hari ini, kemudian foto, kirimkan ke Google Classroom. Itu saja, kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah belajar tentang bagaimana Tuhan memperbaharui kami. Bantu kami Tuhan untuk menjadi manusia yang baru, yang mau menjaga sampah kami, karena Tuhan yang memerintahkan kepada kami untuk memelihara alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami berdoa dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.